Oke, kita mau ngobrol-ngobrol dulu guys ya. Kita mau sapa-sapa dulu mungkin buat teman-teman yang belum kenal sama Hmm. kita berdua. Perkenalkan saya Ben Suwiria dan rekan saya yang hari ini cetar menembahana, cantik rambut bergelombang. Silakan, Cielen. Yang gitu malu gue. Silakan, silakan. Ada. Ya, ya, amin. Makasih. Semoga ATH ya, cantiknya. Iya asik, Ikut ATH. IHSG lah ya. Koko Yudi juga trading. Ayo Cielen, mungkin kenalan dulu kita sama teman-teman yang belum pada kenal nih. Boleh. Helen, silakan. Helen saya nih panggilannya Cici Satset. Kenapa dipanggil Asik. Cici Satset? Karena orangnya pertama nggak sabaran. Kalau mau cuan harus sekarang, nggak boleh besok ya. Kalau bisa detik ini, nggak usah besok gitu. Kalau market buka jam 12 nih dihantam juga nih guys. Nah, itulah, iya. Kalau market jam 12 buka, sekarang saya nggak ada di sini. Lagi Kita satset pasti dia. lagi perang di market. Ya, begitulah. Jadi cara tradingnya kebanyakan memang fast trader ya. Jadi banyak kalau dibilang nyopet ya nyopet, tapi kalau nyopet kan dikit ya. Kita kan maunya banyak ya. Kalau bisa nyopet agak ngerampok dikit gitu loh. Gimana? Ini kita mau bahas hari ini cara ngerampok di market. Nah, cara ngerampok dalam waktu singkat. Nih, money heist. Jangan nyopet 100-200 ribu tapi sekali nyetor ke bandar 1 juta ya guys. Iya, gimana coba? Jadi saya belajar kira-kira mulai tahun 2000, lupa. 2021 ya kayaknya, berarti sekitarnya 3 tahun lebih dikit lah, 3 tahun lah ya. Era COVID lah ya. Ah, era-era COVID lah. Sebenarnya dulunya nggak ada background sama sekali ya. Tuh ada penggemarmu Ben, Koko Heri nih, Kak Halo, Heri. halo. Nggak ada background sama sekali di bidang finance, ekonomi nggak ada. Jadi memang murni dari zero, dari nol. Jadi backgroundnya dulu malah nggak ada hubungannya sama sekali dengan ini. Ya, tapi memang dulunya sih sampai sekarang ya memang masih ada kerjaan lah, masih masih kerjain bisnis. Cuman trading ini karena kita memang suka ya Benz ya, hobi Bener. hobi yang jadi duit apalagi gitu yang bisa dikerjakan di mana saja cuan di mana saja mau liburan mau di gunung mau di lembah mau di laut ya kan Oh, asal ada internet. kita mau Kalau nggak ada jalan-jalan ke internet luar nggak bisa. negeri juga masih bisa cuan masih bisa cari duit ya kan ya lumayan lah ya buat bekal-bekalan jadi makanya dari itu saya mencoba dunia trading yang pas itu memang baru baru banget jadi nggak ada yang awalnya nggak ada yang ngajarin. Singkat cerita belajar sana sini tabrak sana sini los sana sini akhirnya dalam waktu kurang lebih 3 tahun menemukan suatu formula gitu kira-kira gimana sih caranya trading itu biar cuan bisa agak cepat gitu bisa cepat bukan agak cepat itu ya jadi itu setelah ngutik karena memang banyak trial error di market ya jadi uang sekolahnya gede banget ya Ben ya. Sekolahnya Betul. nggak ada sih, soalnya sekolah nyopet bingung juga gimana cara Sekolahnya di market. ngajarinnya. Nah, sekolahnya di market, pakai duit sendiri lagi. Tuh. Aduh, lossnya tuh menyakitkan ya, tapi ya udahlah. Jadi pelajaran dari seorang trader pertama yang saya udah belajar nih, nggak boleh baper. Duit ya harus ada. Mulai belajar lagi nggak apa-apa, nggak ada yang telat ya. Em, Jangan takut salah. Salah itu wajar kalau di trading, nggak usah baper. Yang penting disiplin, cut loss-nya, terus belajar ya, belajar basicnya lah. Karena pada prinsipnya trading itu kayak bisnis. Karena saya besarnya, bukan besarnya, maksudnya kerjanya itu lahirnya dulunya kan bisnis memang backgroundnya. Jadi berpikirnya mindsetnya masih kayak entrepreneur gitu. Jadi memperlakukan trading kayak bisnis gitu. Kalau kita bisnis, kita kan harus punya duit, ya kan? Mau Tuh. bisnis sendiri nih, punya duitnya dulu, siapin duitnya. Kalau nggak ada duit, modal gimana kerja? Terus habis itu kedua punyain skillnya. So know how-nya gimana nih cara jalanin bisnisnya, cara jalanin tradingnya. Terus ketiga tipsnya kalau itu duit udah, skill udah. Oh ya, siapin plannya. Jadi harus punya yang namanya trading plan. Kalau kita bisnis, kita harus punya yang namanya bisnis plan. Kalau trading ya trading plan Plan. gitu ya. Tuh. Oke, jadi tiga ini yang tips buat teman-teman yang memang mungkin baru di market atau udah lama mau join lagi, yaitu mungkin bisa disiapin lagi lah mentalnya biar siap gitu ya. Memang jadi seorang trader harus kuat mental dan duitnya. Betul, betul.
Gua mau nanya nih Kalau Ci Helen. loss, top up lagi. Gua mau nanya nih Ci Helen. Iya, iya, Setelah iya. ini kan banyak mungkin teman-teman di sini yang pemirsa pada siang hari ini mulai juga era COVID ya. Hmm. Mungkin boleh absen nih, banyak nih sama di era COVID saya juga mulai di 2019. Sialnya hancur malah di COVID ya 2020. Challenge juga dari seorang businesswoman ya basicnya entrepreneur kok bisa nyemplung ke dunia saham. Tapi pertanyaannya bukan mulainya, kok bisa survive-nya nih Cielen. Jadi banyak orang nih waktu era-era Covid kan katanya monyet mencet apa saham juga jadi duit ya kan. Nah, tips bagaimana bisa bertahan di market nih kayak sekarang. Waktu market kemarin koreksi katanya waduh IHSG-nya jebol. Rise cash ya kan waktu itu kita bilang jangan belanja dulu, perbanyak cash. Tiba-tiba malah jadi ATH sekarang. Jadi makanya hari ini kita bahas IHSG-nya ATH, portonya ATH nggak Terus, nih? Ah, jadi kita mau tanya-tanya nih tipsnya sama Ci Helen untuk survive di kondisi market saat ini karena banyak yang tumbang ya. Rata-rata yang dulu mungkin mencet Antam di harga 500 cuan di 3.000. Sekarang mencet Antam nggak semudah itu kan cuannya. Boleh dipencet nggak? kok nggak turun, nggak naik-naik ya, bisa turun. Iya. Emas katanya naik Gampangan terus, naik tapi apa kok turun sih sekarang tuh kayaknya gampangan turun ya daripada naik. iya gampangan Sebenarnya turunnya memang lagi. short sell itu udah bener sih itu. Silakan Ci Helen, gimana Iya. tipsnya untuk riding the wave market di era sekarang nih yang nggak kayak era COVID lagi. Untuk survive di market boleh Oh, dong dibagi oke, ceritanya. jadi gini ya, untuk survive di market kita mesti tahu kan kalau negara tuh kan ada musimnya, ya kan? Musim semi, musim dingin, musim panas, musim apalah ya, pokoknya ada 4 musim. Kalau di market pun sama, market tuh punya musim juga. Jadi kita nih kalau mau survive, kita harus tahu musimnya apa. Lagi musim apa, kita siapin apa. Kayak misalnya kita winter ya siapin jaket lah kalau mau survive ya kan. Masa kita Oh, pakai kayak tank top gitu kan juga gitu. Jadi sama kalau misalnya mau survive di market, udah tahu nih market kalau ATH kita tuh nggak boleh terlena, harus menyiapkan untuk the next season. Season berikutnya apa nih? Kalau udah naik begini, mau begini kita mesti ngapain? Ya udahlah jualan kan logiknya gitu. Kalau kita udah cuan ya kan di season yang mungkin kalau saham-sahamnya terutama yang korelasinya dekat dengan IHSG naik ya naik gitu ya misalnya kayak Big Bang atau apalah. Nah, itu kalian ya mesti lihat seasonnya itu ya. Pertama lihat know the season dulu. Terus habis itu ya memang kayak katanya Coco Benz di sini yang udah jago juga nih, jago banget ya. Jadi kita harus ride the wave gitu. Jangan terlalu kaku ya kalau waktu apa namanya waktu trading itu nggak boleh terlalu kaku ya. Menurut saya harus fleksibel gitu. Jadi actually dalam setiap season itu kita masih punya kesempatan untuk bisa cuan sebenarnya ya. Jadi kita oh, harus tetap jeli ngelihat peluang itu kayak bisnis ya. Jadi bisnis itu kan sama basically. Nggak di semua season kita bisa bagus kan performance-nya. Jadi di setiap market down, nah itu kita nggak boleh takut itu. Jadi intinya yang sering kita dengar buy ketika ada fear ya, fear-nya juga nggak ngawur ya, jadi harus belajar ya, belajar secara apapun itu. Mungkin kalian bisa pakai pendekatan fundamental atau pakai analisa teknikal. Jadi kalau saya sama Benz, kayaknya Benz juga di teknikal kan gitu. Jadi belajar dulu ya, belajar supaya kalian juga ketika beli itu nggak tanya kanan kiri, nggak ragu-ragu gitu loh. Jadi beli ya beli aja, jual-jual aja gitu. Jadi harus bisa menentukan next move-nya mau apa itu sendiri, mandiri gitu. Jadi belajar mandiri gitu ya. Itu karena untuk survive di market itu kalau kita nggak punya skillnya ya dari belajar ya, dari belajar kayak dengerin gini-gini live, dengerin dari YouTube, ikut webinar atau ikut mungkin kelas bootcamp dan lain-lain ya, belajar pokoknya intinya mau baca buku mau apa terserah. Nah itu untuk survive harus tetap practicing ya, harus latihan terus ya, diuji terus, back test terus gitu. Jadi emang harus menyediakan ruangan buat kita making error karena nggak mungkin kita di market tuh mau benar terus tuh nggak bisa ya. Market itu market yang paling benar. Jadi kita yang ngikutin dia bukan dia yang ngikutin kita punya gitu. Jadi kita tuh. harus harus bisa membaca arah market ini mau gimana. Nah, ilmu membaca ini sebenarnya bisa dipelajari, ya kan? Membaca ini penting. Jadi harus bisa baca dong buat supaya hasilnya bisa optimal gitu. Kalau nggak bisa baca arah pergerakan harga, ya itu yang susah.
ini harga mau kemana, mau naik kalau mau turun, jangan sampai kita harga pas naik kita beli jual pas turun, kebalik ya. Jadi supaya survive kita harus menentukan titik beli yang dibilang tepat. Itu ya nggak ada yang tepat-tepat juga, nggak mungkin kita beli paling murah terus tuh, nggak mungkin jual paling mahal terus juga nggak mungkin. Jadi harus tahu titik-titik di mana kita entry, resikonya kayak gimana, terus jualnya di mana. Itu aja ya, dibikin trading plan, terus dijurnalin, terus ya dites terus gitu, di review kayak gimana gitu. Nah itu butuh analisa tiap hari ya, jadi memang butuh effort lah. Kalau kita mau berhasil, kita butuh effort ya, butuh usaha gitu. Jadi tiap hari itu, kalau saya dulu itu nganalisa terus tiap hari, karena belum, zaman dulu belum bisa. Itu satu hari itu bisa puluhan emiten. Itu digambar, dianalisa, yang salah bener pokoknya digambar aja dulu. Nanti oh ini salah, oh ini bener, ya udah gitu. Nanti dicoba beli nih, sesuai nggak nih, misalnya dulu nih nggak ngerti nih saham saham apa bisa bagger nggak. Ini saya dulu pernah ada belajar sendiri ya, mencari saham multi bagger, caranya gimana. Ini diutik-utik karena memang belum ada yang ngajarin. Jadi Tuh. eh karena penasaran aja akhirnya beli kan. Jadi setelah menganalisa nih, misalnya ya itu waktu itu zaman energi masih 120 tuh, target saya tuh 400 gitu, di gambar saya tuh ada, masih sampai sekarang saya simpan. Nah itu saya beli gitu, dicoba seret beli ya, ketika market naik turun ngikutin ombak ya, ya udah diikutin aja gitu. Nanti setelah sampai target benar ya udah dijual. Nah itu cara backtest gitu. Jadi harus punya plannya gitu ya, punya plannya, backtest, terus mentalnya harus harus kuat ya. Kita nggak boleh, kalau memang mau terjun terjun basah-basah sekalian, jangan cuma nyemplung kakinya setengah. Jadi nyemplung sekalian gitu. Jadi biar tahu rasanya, oh kayak gini. Jadi kalau sakit itu dirasain, tapi nggak usah lama-lama, Jangan langsung baper ya Ci balikin ya, lagi. nggak boleh baper. Iya, jangan baper gitu loh. Terutama cewek-cewek ya, karena memang cewek itu kan relate sama intuisi, perasaan. Jadi ya gitulah, you know. Jadi harus harus punya mental yang kuat gitu kalau mau trading. Harus berani gitu. Itu aja. Oke, kita akhir-akhir ini sering lihat ya Ci Helen tuh bukan cuman dianya gitu loh ya, yang growth, tapi secara tim ya. Beliau juga mentoring beberapa teman-teman ya. Mulai dari nol, mulai dari yang cupu-cupu ya, sekarang udah mulai suhu tuh portonya ya. Gila, udah dari sultan minyak aja ini orang. Ntar ya, Jadi, nanti aku panggil orangnya lah, tapi nggak usah tampil muka ya. Nanti boleh boleh. apa, anonimus saja. Ini salah satu murid yang ikut kelas saya belajar. Dia cukup rajin juga, terus kebetulan juga barusan juga lately ya, mulai dari bulan Juli ya Benz ya, itu Betul betul. pertumbuhan portonya udah luar biasa banget. Jadi dari yang awalnya mungkin cuan, kemarin kan kita ngobrol ya bareng ya di grup ya, Betul. dengar sendiri kan, cuannya tuh awalnya sehari-hari mantengin market mungkin hampir seharian ya, itu ya 100, 200, 500 ribu udah gitu. Nah ya cukup sih, cukup ya, cukup buat makan, cukup buat ngopi, cukup. Tapi kalau mau lebih ya harus ada effortnya, harus ada caranya. Nah itu yang diajarin gitu. Ini orangnya ada nih, halo. Asik. Ntar kita ngobrol-ngobrol langsung Nanti ya. kita panggil ya. Jadi dari cuan yang 100-200 ribu sampai 100 sampai 500 ribu kurang lebih lah ya, mungkin lebih dikit. Jadi cuannya double digit gitu loh. Jadi itu Hmm. dalam waktu yang, dalam tempo yang nggak lama lah gitu. Jadi itu pertumbuhannya, growth-nya bisa kayak gitu. Tuh saya bangga banget jadi mentornya, dan keep it up. Jangan putus asa ya, dan juga jangan apa namanya, jangan lengah. Pokoknya Jangan ya terlena sama selalu. market tuh. Hmm. Iya, namanya kan kadang-kadang kita bisa aja kan kurang beruntung, merah ya udah, kalau nggak kena SL diem aja. Nanti kalau udah panen naik lagi, panen. Ini ada nih orangnya, nanti dipanggil ya. Boleh, boleh, boleh. Ini menarik nih ya, menarik nih. Jadi Iya. kita lihat bahwa IHSG kita ini agak tricky ya. Kemarin jujur li Agustus saya udah warning bahwa akan ada sedikit koreksi ya. Jadi Agustus September ini mungkin orang pada mikir bahwa udahlah tinggalin aja market. Padahal ketika discountnya ini sebenarnya mindset yang paling gampang ya Cielen ya. Mindset ketika kita bisnis kan sama. Teman-teman bisnis apapun ya di luar sana.
Karena kan saham ini bisnis ya, bukan trading. Itu mungkin ada yang mikir seharian harus mantau market ya Ci, seharian saya harus lihat di depan laptop atau komputer. Tuh sebenarnya enggak, karena it's a business ya. Kita itu cuman harus jeli melihat peluang. Masa dari 900 emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia kita ini 900 kita beli. Ada nggak di sini yang punya porto di atas 10? Ada yang 50, jangan-jangan ya. Jadi nggak semua itu kita beli. Kayak tadi Ci Helen bilang, kita harus jeli melihat ambilnya seasonality ya, ada musim. Ya kali ya hari ini lagi musim durian, orang jualannya jualan duku, jualan rambutan ya nggak laku. Padahal misalnya mayoritas orang maunya beli rambutan. Tapi ya kalau lagi musim durian ya jualnya durian dong ya nggak Ci? Iya Waktu dong. IHSG lagi diskon, yang kalian beli malah saham gocap, ya kan ngapain? Waktu lagi diskon ya belinya yang saham-saham bagus. Misal kemarin kita ada calling ya, ada Astra. Waktu itu Cielen ada calling Jakfa juga ya. Jakfa waktu masih di Iya, bottom, iya. masih di Iya, harga-harga Astra. Iya. 1000, 1300, 1400. Jangan sudah sampai sekarang, wah Cielen ini naik sudah, Jakfanya boleh HK nggak? Itu kan, ya itu berarti salah ya, salah melihat jelinya fundamental tadi yang diajarin oleh Ci Helen, bahwa kita harus jeli lah ya melihat seasonality, jeli lihat namanya peluang. Kalau ada barang bagus lagi diskon, misalnya teman-teman suka nih belanja ke Zara, kalau hari ini Zaranya lagi diskon 30%, itu masa kita nggak mau beli, sudah tahu pasti kok kualitas Zara masih Nah, bagus, ibaratnya cocok, kayak gitu cocok. ya. Jangan yang dibeli malah gorengan, ngapain beli Awas gorengan ya kan? kolesterol. Ngomongnya Nanti gini, disuruh tapi kakaknya nanti waktu BBRI, praktek lupa juga ya. iya, disuruh beli Macet ya, Astra, ya. belinya lain lagi ya kan. Jadi waduh, ada yang salfok tuh, Ci, kursi beli di mana Ci? Oh nih, mau. Ini nanti aku kasih price tag sama tanda tangan. Lumayan buat nyicil BRI nanti. Adey, iya BRI. Kursi ada di Astra. online, ada. Di Cari online di, aja Pak Heri. iya. Nah, yang kita Oh, penasaran Heri. banget nih Ci Helen. Mm. Tadi kita udah belajar tentang bagaimana seasonality, bagaimana kita bisa melihat belajar ya dari kesalahan-kesalahan kita dulu. Semua orang pasti punya trial and error lah. Bahkan Ci Helen juga pasti dulu juga benjol-benjol sendiri ya Ci Helen ya. Awal. Aduh, kalau ngelihat lossnya kayak nggak, udah kayak nggak mau trading aja kalau ngelihat. Pernah saya sampai cut loss pertama tuh nggak bisa trading loh 2 minggu. Benerin psikologis itu udah parah banget sih. Iya, tapi kalau trading ya memang bener sih. Faktor yang paling berpengaruh itu salah satunya adalah psikologi, itu yang susah. Jadi kalau trading itu memang kalau awal-awal baru mau recover lagi, kalau baiknya ya ada komunitasnya gitu loh, kayak Kokopen punya komunitas, saya juga ada komunitas itu, akan membantu lah buat teman-teman lah ya, buat sharing, nanya kalau bingung gitu. Nah itu penting tuh. Ini Kokopen buka akun margin minimal 200 ya, iya dong. Ntar kita bahas ya, ntar kita bahas. Iya, BBRI cantik ya, nanti ya dibahas ya. Ntar kita bahas market ya habis ini ya. Saya masih mau tanya sama Ci Helen, saya penasaran banget. Kadang gini Ci Helen, kadang orang bisa cuan, oh Ci Helen saya sudah konsisten cuan nih, tapi dia cuma pakai uang 10 juta misalnya. Tapi ketika dia ngupgrade, ketika dia ngenter di level 100 juta, malah jadi loss. Nah, Teman-teman pernah ngerasain kayak gitu? Nah, mungkin kita mau lihat bagaimana Ci Helen ini bisa kasih tips ketika kita trading pakai duit kecil, kayaknya konsisten ya cuannya, tapi sekali ngenter dengan capacity yang lebih gede, berharap kan pengen Ci Helen saya mau dong cuannya juga 2 digit, saya masa cuannya 100-200 ribu sekali cut loss 1 juta, saya mau dong juga cuannya konsisten 2 digit. Nah itu ngenternya tuh mentalitinya mungkin boleh sedikit dikasih tips nih Ci Helen. Oke, tipsnya gini ya. Pertama, harus punya trading plan tadi kan ya. Nah, trading plan yang sudah dibuat itu harus sama dengan action plan. Jadi beda ya, trading plan sama action plan itu seringkali nggak sejalan. Yang trading plan-nya bilang gini, actionnya udah beda arah gitu. Satunya ke utara, satunya ke selatan. Padahal udah dianalisa ya. Ini beli nih nanti kalau BBRI udah 4.510, udah ditungguin. Tapi begitu dikasih market dalam turun 4%, duh, gila ngeri banget nih BBRI. Mencet gak ya? 4.500 ya? Mencet gak ya? Gitu. Nah itu seringkali psikologi kita menghalangi trading plan kita akhirnya.
action plan-nya tuh nggak equal, nggak sejalan gitu loh, nggak sejalan, akhirnya nggak beli, akhirnya kehilangan kesempatan. Padahal kalau waktu itu beli BRI di harga 4.510 makan, 4.520 makan, sekarang udah berapa cuannya? Nah itu, jadi kalau udah punya plan, action plan-nya tuh harus dijalani. Plek gitu. Nah itu kalau dua udah sinergi, cocok ya itu. Jadi kalau mau masuk duit gede, kita juga harus ngitung downside-nya dulu. Jadi kalau kita mau Tuh. big, ngitung itu jangan cuannya dulu, ke bawahnya sanggup nggak? Kalau nggak sanggup, batasinya sampai mana nih? Nah, kalau memang udah sanggupnya segini, cuman loss 2%, ya udah pakai otomatis order itu ada tuh di fiturnya, nanti ada sekuritasnya. Valburi itu juga punya fitur yang sangat mendukung buat kita trading secara lebih aman ya. Trading itu memang kan sifatnya bukan kayak deposito ya yang pasti ke atas terus gitu, nggak ada faktor lossnya gitu ya, nggak gitu kan kita semua tahu nih kalau udah terjun di dunia trading berarti pasti ada yang namanya resiko ke bawah, resiko downside. Nah downside-nya itu yang harus dihitung, mampu nggak? Kalau mampu masukin, gede-gede sekalian nggak apa-apa, nggak usah tanggung-tanggung. Kalau udah mampu masukin ya, harus yakin, makanya harus belajar dulu. Kalau belajar yakin, trading plan sesuai, action plan sesuai, jadi itu udah. Jadi nggak usah ragu-ragu ya, kalau mau scale up bisa. Nanti saya akan panggil nih salah satu murid saya di komunitas saya yang juga udah ngalamin ini. Nanti bisa sharing buat mencerahkan, membantu teman-teman deh gitu ya. Jadi waktu kemarin, waktu market down 4.510 itu saya tuh udah nungguin tuh di situ kan, masih inget tuh ada gap ya Ben ya di Betul, situ. betul, betul. Gua tungguin itu tiap hari itu kapan nyampe, kapan nyampe, kapan nyampe. Begitu bless Nikkei waktu itu 12% lebih, IHSG 4%, berdarah-darah kan. Aku tuh udah sibuk kayak, ini cepet, gua antriin, 4510, 4520, 4530, gua makan aja deh. Tuh, sudah makan gitu. Terus di komunitas juga dikasih tahu, tapi kan nggak semua orang itu memiliki keberanian yang sama gitu loh. Dikasih tahu, ini nih level buy on weakness ini udah super sale 70% pasti. Kalau lu ngasih ke sayang gitu loh. Jadi ini dikasih murah gitu. Jadi ingat-ingat ya, kalau market itu down dalam, kalian tuh perhatiin deh. Perhatiin ya dengan analisa teknikal, bukan berarti tiap down dalam itu kayak gitu, oh pasti gitu, nggak ada yang pasti. Jadi bisa kalian evaluasi sendiri, cari kesempatan di saat-saat market down dalam, itu biasanya itu Big Bang itu mantul besoknya ya. Itu bisa kalian jadiin apa namanya analisa buat prepare kalau misalnya kalian trading mau scale up ya, yang biasanya mungkin masuknya cuman sedikit, tiba-tiba mau di scale up jadi kayak berapa ratus persen dari volume trading yang biasa kalian lakukan. Contoh, biasa sehari-hari trading cuma 1 sampai 5 juta, padahal Hmm. punya duit ya kan, misalnya 250 juta. Biasa sekali ngenter cuma 5 juta maksimal, jebret. Waktu ngeliat BBRI jatuh 4510, 4520, 4530, harus berani dong. Ya kan? Kalau udah dianalisa, ya kan, itu kan titik juga menurut saya loh ya, menurut saya udah low risk gitu. Jadi saya udah ngitung, oh downside-nya saya mau batasin sampai sini, ya berani lah ngambil langsung jebret gitu. Nah, ketika spike besoknya naik, blek, nah itu kalian boleh jual. Terserah mau di keep sampai ke atas, mau rebound sampai ke 5.000 berapa boleh. Sebagian mau di scalpingin juga nggak apa-apa, fast trade gitu ya kan. Beli hari Betul. ini, jual besok pagi. Nah itu terserah cara masing-masing. Yang penting kalian tahu apa namanya money manajemennya kayak gimana, risk manajemennya kayak gimana. Jadi itu kalau saya sih tips tradingnya kayak gitu ya. Mau scale up harus bisa jaga resikonya. Salah satu caranya pakai automation order, smart order itu tadi ada ya. Jadi uniknya di fiturnya Valburi ini ada satu fitur yang kebetulan suka banget ya. Ini saya selalu ngajari ke teman-teman di komunitas, bukan karena sekuritas mana, tapi karena fiturnya itu yang jarang dimiliki oleh sekuritas ya. Jadi kita bisa ngantri, bisa langsung pasang stop loss, belum dapat barang loh ya. Misal, aku mau nungguin Medco nih, Medco kalau 1260 itu kan lagi turun kan Medco kemarin.
Kalau 1260 aku mau beli. Tapi nanti kalau breakdown 1200 aku mau stop loss gitu. Nah, itu bisa tuh langsung dipasang antri 1260 stop loss 1200. TP nanti kalau 1320 aku mau TP langsung pasang semua. Itu satu kali enter berlaku sampai kapanpun kalian mau itu kan ada tenggat waktunya. Nah, itu tinggal dimasukin. Itu berguna banget buat Nih, saya kalau share dikit nih. nah kayak gitu. Jadi kalau kalian kerja misalnya, aku nggak bisa mantengin market sih gitu. Ya udah masukin aja itu kalian tinggal tuh udah terjaga banget. Enak itu. Jadi nggak usah takut kelewatan TP, nggak usah takut kelewatan kalau market down itu terus nggak bisa kena stop loss, masangin terus ya itu kan repot ya kalau kita manual itu perasaan tuh kadang-kadang sering banyak orang tuh nggak bisa ngendaliin. Jadi kayak udah waktunya TP nggak tega mencet, akhirnya nggak jadi TP kempes lagi kempes ya. Sekarang market suka kempes ya Ben. Betul. Saham tuh kan suka kempes, jadi jangan takut TP ya. Kalau udah TP tuh nggak usah takut bungkus, bungkus ya bungkus aja, nggak usah mengharap terlalu dipucuk-pucuk lah. Pokoknya intinya endingnya adalah porto kalian tuh bertumbuh, asetnya nambah gitu. Intinya Betul. kalau naruh duit 50 jangan jadi 10 ya, harusnya jadi 100 gitu loh. Aplikasinya namanya apa? Namanya Valburi Sekuritas ya. Nanti ada itunya, linknya nanti bisa DM. Nah, itu fitur jarang ada. Jadi kan kadang-kadang kan kita cuma bisa antri ya Ben ya. Antri, Betul. nunggu dapet, baru kita pasang Baru stop pasang. loss. Atau pasang TP kan gitu. Jadi nungguin, ngeliatin itu kan wasting time banget ya. Nah sekarang Betul. kan kita ini kan apa namanya waktu juga kejar-kejaran. Kita banyak kesibukan. Apalagi yang nggak full time trader. Yang kadang harus di sana, di kantor. Dipanggil bos meeting. Ya udahlah, trading tetap jalan, jual tetap jalan. Enak. Loh. Mantep banget itu. Mungkin boleh tuh kita panggil sekalian ya, undang invite nih buat ngobrol-ngobrol bareng tadi Oke, Cielen mau undang siapa? si ini ya, member ya. Ya, tadi Cici mau invite siapa? Oke, halo, Sin, Kayaknya di sini nggak? ntar. Oh, nggak mau dong, kalau di sini takutnya malu nanti dia. Close kamera Sin, aja. bisa tah? Mau nggak Coba ya? ya aku invite ya. Mau nggak di invite di IG tapi close cam? Ditanya sama Koko Ben, mau nggak? Apa di TW? Dengar nggak Ben? Nggak terlalu dengar sih, kecil Nggak aja. terlalu dengar. Lihat di ini ya, di telepon ya. Halo, Nah, silakan Ci. Dengar nggak? Dengar. Oke, silakan. Kenalkan ya, ini salah satu murid member setia di komunitas Satset nih. Ini mau sharing-sharing sedikit boleh ya? Yang awalnya dulu tradingnya yang pernah saya ceritain awal trading itu cuannya berapa? Halo? halo Ya, ini salah satu. Yuk sharing yuk. ya, makasih. Halo, selamat siang teman. Siang. Ya, kalau komunitas itu memang enak sih. Jadi bukan cuma sekedar stock pick doang. Kalau stock pick mah gampang. Yang penting tuh ada temen yang kayak bantu kita psikologis gitu loh. Sama kalau misalnya cuan rame-rame kan lebih happy ya. Ya, ini member Satset yang tiap hari bisa join live trade di Satset nih, secara online ya live trade-nya. Kita tiap hari live trade gitu, bareng-bareng. Jadi Rajin nih yang Cici. awalnya dulu cuannya berapa awal trading? Biasanya sehari-hari berapa? Awal trading ya 100.000, 200.000, mantap 500.000, lalu kena loss lagi, habis lagi, kayak begitu. Setiap hari pantengin market, naiknya lama, turunnya cepet, kenapa ya? Kan nggak ada teman diskusi gitu. Kayaknya salah di mana gitu. Oh, untung ketemu Ci Helen dan grup Satse. Jadi dibantu, dipandu, psikologis juga semakin membaik itu. Jadi mau trading kecil mau trading besar itu sudah lumayan oke lah. Sekarang cuannya jadi berapa? Berapa digit ini? 2 digit. Wih, keren banget. Yang lo ini gila udah jadi sultan aja satu ini. Portonya growing nggak?
growing. Makasih. Ya, kamu mau nggak di invite IG Live nih? Koko Pen nanya nih. Boleh enggak apa-apa? Boleh ya? Oke, IG-nya yang bentar ya. Sin ini ya, Sin Iya, underscore LL ya. ya. Tolong invite Ben, biar kenal ya teman-teman ya. Gak Mana ya? apa-apa Ntar ya, dibilang Sin. settingan lagi ya. Ini nggak ada Nah, settingan, saya jujur li nggak tahu juga nih di invite nggak, sama Ciela. bukan settingan, ini spontan. Iseng aja kan kita. Ya. Sin, accept ya nanti ya. Invite. Mana ya? Gua tadi invite udah. Udah belum? Muncul nggak ya Cesin notifnya? Sin, mau tampil muka apa enggak? Kalau nggak mau tampil tinggal disilang aja ya kamera. Misalnya mau keep it private boleh. Kalau mau tampil muka boleh juga. Ini ada yang pengen tahu nih orangnya mana. Wah, saya sudah invite tuh Cisin. Isin, di accept itu dong. Nah tuh. Tentu sorry. Dulu. Kebalik. Langsung ditutup. Iya. Halo. Halo Cisin, salam kenal. Salam kenal. Boleh dong dikit-dikit sharing nih, ntar dibilang settingan kita. Wak. Saya sendiri aja nggak dikasih tau Helen loh bakal mau diduit. Enggak ada. Ini ide mendadak. Cynthia aja juga nggak tahu tadi. Tiba-tiba kepikiran tadi. Mau nggak ya? Ini first time IG Live ya, Sin? Iya. Aduh, mantul. Aduh, boleh dong dikasih tipsnya sebagai pemula juga ya Cisin ya. Mulai trading dari tahun berapa juga nih awalnya? Awal itu akhir 2023. Baru banget ya berarti memang baru banget di market ya. Iya. Iya. Dan akhirnya bisa ketemu Ci Helen di mana tuh Ci? Hoki banget kamu. Ketemu di mana? Iya. Jadi awal-awal itu Ci Helen itu kan nggak berbayar gitu. Maksudnya tiap hari itu kayak dikasih gratis tiap hari gitu. Terus saya lihat, coba deh saya ikutin Cici ini tuh tiap hari topik apa saya ikutin gitu. Tapi ya namanya orang ikut kan pertama nggak percaya ya, mohon maaf. Betul. Saya cuman paling kayak 10 lot, 5 lot gitu. Saya tes gitu. Oh ya bener, memang bener. Terus tiba-tiba, loh kok nggak ngasih topik lagi? Oh, ini pasti dari Instagram Story nih. Terus Ya, guys, kok berhenti dulunya nggak kan ngasih sering share topik? di Instagram Aku Story. gimana ya kan gitu. Heeh. Oke. Aku gimana ya gitu. Mau belajar juga belajar dari mana? Banyak guru yang mau ngajarin tuh banyak gitu. Cuman kayak aku harus ngikutin siapa ya gitu. Nah, dibukalah kelas Ci Helen kelas Atset. Ya saya join gitu. Jadi ngerti, oh ini toh dasarnya kok beli barang di harga sekian, jual di harga sekian, dasarnya tuh ini gitu loh. Jadi bukan out of the blue kayak ya udah iseng-iseng ikut, iseng-iseng ikut itu enggak gitu. Sebenarnya tuh bisa kita pelajarin kalau telaten dan memang mau belajar gitu. Betul. Keren banget ya sini ini ya. Jadi Rajin awalnya ini, kuncinya murid tetap satu harus ini punya rajin banget. mentor yang benar dulu ya Ci Helen ya. Sembarangan kalau cari stock pick aja di luar banyak ya Ci ya. Di luar banyak Yang orang yang bisa susah kasih adalah stock pick. dampingin sih. Soalnya kan kita memang ada live trade tiap hari ya. Supaya apa? Tuh. Karena menurut pengalaman belajar dulu ya, ini berkaca dari kehidupan dari aku dulu lah. Aku dulunya tuh belajar asal-asal aja, pokoknya nabrak sana sini, ikut sana sini, pokoknya ya udah jalan-jalan sendiri gitu kan. Tapi nggak ada pendampingan gitu loh. Maksudnya menurutku ya kalau memang kita belajar itu kan pasti namanya belajar tuh kan kayak kita sekolah lah, pasti dong kan kita nggak bisa langsung bisa ngerjain aljabar gitu kan, pasti 1+1 dulu, 2+2 ya kan, bertahap akhirnya scale up gitu. Nah untuk membantu kita tuh mendorong kita ya berani scale up itu butuh pendamping sih ya harusnya ya, karena kalau enggak tuh kadang kita suka ragu sendiri loh, padahal udah bisa analisa, tapi kalau ada orang yang diajak ngobrol, diajak bertukar pikiran itu lebih enak ya harusnya. Nah, fasilitas ini yang kebetulan memang saya berikan ya buat member-member di komunitas Atset, karena kalau memang belajar ya menurutku sih harus kayak ya ini teorinya nih, tapi kan untuk nyoba itu lain cerita gitu loh.
menerjemahkan dari teori sampai ke jadi cuan itu kan another story gitu loh, nggak Tuh. segampang itu. Jadi harus ada mentor yang mendampingi dan live itu benar-benar di challenge ya. Ayo, berani nggak ini di sini? Ayo coba analisa. Nah, kalau misalnya ada kadang-kadang kan merah ya, apa ini gimana ya? Panik gak sih gitu, kayak gimana ya, kayak kita kalau misalnya mungkin ya kalau nggak ada panduan dari mentor atau apa kan kita kadang-kadang suka nggak tahan lihat merah dibuang padahal itu masih oke, Betul. masih on track, besoknya terbang. Nah, sering nggak kayak gitu? Kita sering kali malah kena mental ya. Hari ini beli misalnya beli apa ya, beli M-Sky beli 120, tiba-tiba turun 110, kita misalnya masih oke nih, masih mau ke 130, ternyata kita cut loss habis itu besok terbang. Aduh, rasanya Sakit. sakit. Sisin boleh nanya nggak, Sisin? Iya, Sekarang selain trading, apa ada kerja misalnya atau full time traders atau ada aktivitas lain nggak sih? saya buka rumah makan, saya juga suka berkebun gitu. Ini Jadi sekarang ada. di Kediri ya kotanya ya teman-teman. Jadi kalau mau Ya, mampir ke di Kediri dia punya desa. Saya asik di desa. desa lah, Eh, kota lah, kotanya absen ada yang di Pujanggara. Kediri nggak? Cielen, dulu saya pernah dulu ya waktu pertama kali saya dengar saham, saya mikirnya saham itu untuk orang kaya, itu yang pertama. Dua, untuk orang yang pinter. Jadi saya kan juga dari desa ya, dari kabupaten. Tinggal saya merasa bahwa oh ini kayaknya bukan wilayah saya nih, bukan mainan saya nih untuk orang yang pinter doang, untuk orang yang punya duit. Padahal dari Cezin aja mulai dari kecil dulu, nggak mungkin kayak sekarang berani gebuk-gebukan main ratusan kan nggak mungkin, mulai dari kecil dulu tadi 10 lot ya Cia. Nah, membangun mental itu mungkin boleh kasih tips nih buat teman-teman yang nonton, semua kita sama-sama pemula ya, semua adalah murid dan market kita adalah guru kita adalah market ya, semua itu kita belajar dari market. Mungkin boleh sedikit Cezin di share buat teman-teman, jangan pernah minder lah kita. Wah, nggak pinter-pinter amat, saya juga nggak kaya-kaya banget. Bisa nggak sih sebenarnya making money di market seperti Cezin nih yang sekarang udah kemarin cuan paling gedenya dari mana Cezin? Mungkin boleh di-share. Saya pernah cuan dari Java, pernah cuan dari Elsa, pernah cuan dari PTPP, pernah macam-macam lah. Gitu. Tuh angkanya kan fantastik semua tuh. Sampai pen aja Yoga. ngeri. Aduh. Iya, saya sampai Iya. minta di tag loh. Karena Cezin nggak tag saya, jadi saya bilang, Cielen tag saya dong. Mungkin boleh dikasih tipsnya, Ci. Mungkin ketika orang enter Java, orang-orang enter PTPP, mungkin mikirnya, lama saham gituan, cuannya juga paling cuma 100-200 ribu. Siapa yang sangka bisa cuannya 20 juta, 50 juta. Mungkin boleh di-share nih buat teman-teman yang sama-sama juga pemula, mental yang di-create di market itu gimana? Cezin, silakan. Oke. Pertama, kita harus tahu dasarnya dulu. Kita mau enter sesuatu, kita tahu dasarnya dulu. Market itu lagi apa? Jangan dipaksakan juga. Kalau market lagi tidak mendukung, trennya lagi turun, ya kamu tunggu aja sampai dia ada sinyal reversal gitu. Jangan turun malah, Ci nanti average down yuk, Ci average down yuk loh. Angkat pisau Dilihat jatuh. dulu marketnya gitu loh. Kadang kan orang panik ya, FOMO di awal, lalu panik, terus baru tanya, ini aku harus gimana? Nah, ini repot. Gitu. Jadi harus belajar dulu, telaten dulu belajar, lot kecil. Tuh. Sama kalau misalnya kalah pun, loss, jangan takut gitu. Maksudnya loss sekarang, yakin pasti nanti ketika ilmu belajar terus pasti nanti akan double tuh gampang gitu. Mantep banget nih Cezin. Cuan double digit tuh gampang. Paten nih gurunya nih, Cielen nih. Iya. Dulu Temu mentor yang mama papa saya tuh nggak percaya loh. Ya. Dulu mama papa keluarga saya tuh malah kayak udahlah Sin, kita orang desa gitu. Udahlah Sin, kita orang desa ya jualan aja, kelola sawah aja gitu. Ini apaan? Market ini apa gitu. Konservatif Tapi ya Masian ya. Tapi kan usaha tidak mengkhianati hasil ya Cezin ya. Betul, ya tetap semangat.
rajin loh dia nih. Meskipun sambil trading itu masih bisa sambil kerja loh, ngerjain yang lain loh ya teman-teman. Jadi jangan dibayangin kalau full time trader itu cuma lihat layar ya. Even though sampai sekarang pun saya sambil kerja juga. Jadi pas sambil live trade, sambil trading itu masih sampai telepon. Ya kirim. Ya namanya nyari Iya. cuan guys, ya apa aja dikerjain lah ya. Gitu, sorry intermezzo. Testing boleh sedikit nggak share after pakai Valbury mungkin sebelumnya ada pakai sekuritas lain nggak, dan gimana sih pakai Valbury terutama fitur smart order ya yang si Helen sering singgung bahwa kita semua itu nggak perlu mantengin layar dari pagi sampai sore, sebenarnya kita bisa pakai ada namanya fitur-fitur smart order, mungkin boleh sedikit di share nggak sih? Oke. Kalau fitur smart order ini itu sangat membantu ya, apalagi kalau waktu lagi masak atau lagi di kebun, itu kan kadang sinyal sulit, tangan betul. kita kotor. Nah, itu bisa bantu banget tuh. Ketika kita tahu trading plan, kita stick with the trading plan. Nah, itu gampang banget bisa dipakai smart order ini. Yang kedua, kadang kan terutama saya cewek ya, kadang lihat market naik terus udah dibilangin ini waktunya TP nih, tapi kita lihat aduh kok kayaknya sayang ya, kayaknya ini ya. Dengan fitur smart order ini kita jadi nggak mudah baper. Mau baper gimana? Betul. Kejual ya kejual aja Yang penting ya. cuan. Pokoknya Ya, yang penting cuan mengeliminasi aja. yang namanya perasaan. Nah, karena kalau kita itu seringkali kan harapan tuh kan pasti ya. Ini misalnya Elsa nih misalnya, bagus hari ini, jangan-jangan di 500. Kalau misalnya aku mau TP-nya 500 lah, kita kan sering kayak bertahan lah di situ. Pokoknya harus di sini, harus gitu. Padahal ini masih kuat nih, 500 harus pasti kuat nih. Padahal mungkin ya bisa-bisa aja, tapi kan belum tentu sentuh, terus kita juga kejemput gitu loh. Nah, kalau kita itu ngeyel, maksudnya harus mau jual satu titik kalau barangnya banyak ya agak repot ya. Jadi kita harus rela diturunin sedikit, pokok masih ada cuan gitu. Jadi itu fitur-fitur itu tuh membantu lah ya, otomatisasi itu membantu kita tuh supaya kayak tega aja. Kan kita sering kali ya beli bisa pencet, jual tuh susah pencetnya, ya nggak sih? Iya. Jual waktu merah tuh lebih gampang daripada jual waktu hijau. Itu loh. Betul. Jual waktu hijau ya, apalagi hijaunya tebel. Udah 100% kayaknya. Bisa kali dari 50 jadi 100 kali Helen mungkin. Nah, itu habis gitu cuan 100% ya kan udah bener-bener turun jadi 50% cuannya, sayang banget loh. Iya. Itu tidak ada salahnya dengan TP, teman-teman. Tidak ada yang salah dengan TP. Betul. Nah, ini contoh case real aja ya, kan kita ngobrol santai ya. Nah, ini contoh nih. Mungkin dari sini aku bisa bilang ya, Cynthia ini kan scale up baik dari segi skillnya, dari segi nominal trading juga scale up semua. Saya lihat memang progresnya oke banget ya. Jadi emang belajarnya juga di along the way itu bukan cuma nominalnya yang meningkat ya, tapi skillnya juga gitu, keberanian, skill semuanya tuh diasah terus, akhirnya meningkat, akhirnya portonya bisa growing gitu loh. Nah, apakah possible mendapatkan porto bagger? Ya possible gitu loh. Tidak perlu menunggu lama nggak? Ya itu tergantung hoki masing-masing lah ya. Yang penting kan kita ngasih tahu caranya. Ada nggak Ci caranya? Ada. Dan ini cuman saya bagiin di grup Satset aja. Yang platinum, yang memang trading nominalnya udah gede ya, karena itu akan scale up-nya akan lebih mudah gitu. Jadi di situ nanti saya akan bimbing secara person to person. Memang selama ini saya cuma batasin banget karena nominalnya besar ya. Jadi saya nggak mau mereka itu loss gitu kan, sayang banget ya. Karena kan duit segitu loh. Kan kita harus benar-benar serius ya handle ya. Jadi saya tuh ngeliatin tiap hari ini, boleh tanya nih. Tiap hari itu satu hari itu bisa nge-share ke aku berapa kali udah kayak running trade aja, thread laporan terus gitu ya, karena memang member-member ini yang memang nominalnya udah gede gitu ya, pakai akun margin itu harus didampingi dulu ya untuk awal-awal. Nanti kalau besok-besoknya mau dilepas pun ya udah matang gitu. Jadi untuk awal-awal tuh kan untuk scale up, proses scale up itu nggak gampang. Misalnya dulu trading nominalnya misalnya sehari-hari misal under 20 juta,
atau under 50 juta, terus tiba-tiba melonjak nih jadi 1 M lebih. Nah, itu kan harus bertahap ya kita naikinnya, nggak langsung kayak dari sini langsung ke sini gitu loh. Nah, itu kan butuh didampingin, mentalnya juga harus disiapin ya, bukan cuman duitnya gitu loh. Kalau memang nyemplung cuman duitnya aja, mentalnya nggak siap, itu nanti berantakan lagi gitu. Jadi percuma. Jadi harus semuanya tuh harus sejajar, jalannya tuh harus bareng terus. Nanti saya akan dampingi terus sih. Syukur-syukur kalau bisa beggar ya portonya, saya harap sih, berharap banyak. Min. Amin gitu. Tapi ya harus disiplin, nggak boleh kalau misal kita apapun itu market yang selalu benar. Jadi kita hanya bisa tugasnya membatasi loss gitu ya. Nah, contoh santainya gini, gampangnya. Dulu pernah nih, ini ada analisa ya misalnya. Oh ini bagus nih, misalnya contoh Java ya tuh, aku masih inget banget tuh. Java sesi 1 ya, kan sempet tanya nih, apa ya Ci ya, beli apa ya kalau nggak situ. Waktu itu ya Cynthia nanya tuh. Java bagus nih. Nah, ini kan sudah bisa analisa nih Cynthia. Nah, setiap analisa yang saya kasih itu harus dianalisa sendiri juga ya. Oke enggak, kalau oke mantap baru masuk gitu ya. Nah, masuk waktu itu cuman berapa ya Sin ya, nggak sampai kalau nggak salah 29 juta atau berapa ya waktu itu awal-awal ya. Pernah ya sesi 1 ya, pernah. Barang bagus, duitnya waktu itu ada, terus habis itu nominalnya tuh nggak balance sama uangnya. Loh, kenapa? Gitu loh, berarti ada sesuatu ini yang saya tuh tergelitik nih untuk pengen tahu nih kenapa ya kok gini ya. Padahal capability-nya tuh beyond that gitu, jauh di atas itu. Kok belinya cuman segini gitu loh. Bukan mengecilkan enggak loh ya. Maksudnya gini, kan tiap orang punya kemampuan masing-masing. Nah, kalau orang ini punya kemampuan segini, cuman dipakai segini kan sayang gitu loh. Maksudnya itu saya tuh cuman pengen bantu mengoptimalkan aja. Padahal dia mampu, saya itu mampu. Kenapa enggak gitu? Makanya waktu itu saya sempat marahin, kok beli cuma segini? Yang bener aja gitu. Terus habis itu langsung bruk gitu kan. Langsung lapor, kaget. Ya Tuhan. Orang berarti memang harus dikomporin dulu nih baru nyala dia tuh. Sebenarnya dia punya skill cukup bagus, skill setnya udah siap gitu loh, cuman butuh di push aja gitu. Jadi di push terus didampingin, akhirnya jadi itu berkali lipat cuannya, udah double digit gitu, udah dalam waktu nggak lama ya Sin waktu itu ya. Nggak lama. Mulai Juli deh kita ya, Juli akhir ya. Iya, nggak lama. Juli akhir. Jadi itu harus didampingi. Kadang-kadang kayak masih kayak fluctuate gitu, porsinya kayak masih nggak imbang, itu harus balancein gitu. Jadi harus sedetail itu kalau ngawal. Jadi balancing nominal balancing ini harus dijaga terus, saya kawal terus. Jadi nggak boleh sampai rasionya gini diingetin gitu loh. Walaupun kadang-kadang kan ya udah bisa, cuman kan kita cuman mendampingi aja, harus ngingetin kayak ini dijaga ya, ini di sini ya, gitu aja sih. Jadi menurut saya sih ini ya buat kebaikannya member-member juga aja, jadi hanya kayak fasilitas aja lah yang saya kasih. Kalau saya juga seneng kalau ngeliat mereka bisa grow gitu loh. Ini hebat loh di satu ini. Keren loh Cisin. Keren. Yang ngerasain jadi sultan minyak sekarang nih hari ini dia. Keren aja nih. Jalan boleh dong. Iya dong. Elsa ya, selamat ya. Terima kasih. Iya dong. Ya ini contoh kayak Elsa nih. Nih kalau nggak di TP kayak aja nih. Ya. Cerita. Ini Elsa nih. Ya Elsa itu kan sebenarnya upside-nya masih bagus gitu. Tapi kayak nggak mau naik itu susah banget. Tapi ketika kita gambar tuh sebenarnya masih bagus gitu. Nah makanya hari ini kalau ada momen jual dulu aja, kita dapat profit, ntar serok lagi di bawah gitu loh. Makanya jangan takut TP, tenang, kendaraan ada datang tiap hari, kereta datang tiap hari. Kereta ada tiap hari, luar biasa. Ini cuannya double digit juga nih Sultan Minyak nih. Di Elsa panen di hari ini. Asik. Dengan segala keteguhan hati, memantapkan jiwa, akhirnya panen, luar biasa. Untung ya di TP ya. Kalau nggak di TP, aduh 488 tuh sakit banget ya. Naiknya susah, turunnya cepet ya katanya sendiri.
Dan Kadang kalau tuh masuk gitu. nilai gede itu saham-sahamnya juga pilihan ya guys. Jangan masuk-masuk tuh yang nggak liquid, saham-saham yang kita akhirnya susah keluar gitu ya. Jadi semua saham tuh kalau memang sama-sama punya upside ya pilihlah. Kalau memang nominalnya itu ya di atas kalian di atas 200 gitu misalnya ya pilih-pilih saham yang lotnya itu liquid sesuai dengan yang kalian masuk. Jangan sampai kalian udah mau jual nggak bisa jual, nggak liquid. Nah, itu menyusahkan diri sendiri ya. Jadi ada saham-saham tuh ada akun margin tuh ada pilihan-pilihannya. Nah, itu di situ kalian bisa lihat lah nanti. Kalau misalnya pengen tertarik lebih lanjut ya. Nah, itu bisa DM gimana caranya berdagang atau trading ya dengan nominal yang lebih gede gitu. Kalau memang kalian interested gitu. Nanti berarti teman-teman jangan lupa ya follow dulu Cihelen ya, buat yang belum, teman-teman yang belum follow kita bertiga nih ya. Ada Ben Firia, ada Cihelen dan juga C Cynthia. Jadi silakan teman-teman boleh follow buat kita. Buat yang mau nanya soal Ci gimana sih tadi ada yang bisa tuan double digit segala macam, langsung DM aja ya. Nah, langsung DM aja ke Cihelen, nanti Cihelen bisa nanti juga dibantu dengan teman-teman dari Subset Community ya. Jadi teman-teman bisa banyak-banyak ngobrol, nanya, dan ketemu komunitas yang sehat, mentor yang tepat ya. Mungkin Cihelen boleh sedikit share nih sebelum kita off live kita, sedikit bisikan dong untuk sesi 2. Banyak yang nanya nih, bisikan sesi 2 dan untuk review market kita di sesi 1. Cihelen silakan. Aduh, bisikan apa ya sesi 2 ya, tuh bisa dipantau-pantau aja dulu ya. Tadi kan kita trading Satsat sesi 1 M-Sky ya, salah satunya ya sini ya. Ada M-Sky, terus ada beberapa yang lain ya, apa ya, ntar, aku kok lupa. Ada DILD ya dari kemarin, DILD, APLN, Harum juga dipantau tuh, bagus. Terus rokok-rokok itu HMSP misalnya, itu ada area-area buy on weakness yang bisa diperhatikan. Emang kan lagi koreksi lumayan dalam ya kemarin. Nah, itu bisa kalian perhatikan. Ada ini MA berapa sih? Bentar ya. MA-nya. Harum itu perhatikan ini kan ada support di sekitar 675 sampai level 700-an ya. Itu bisa kalian perhatikan lah. Yang suka-suka buy on weakness, dibatasi stop loss-nya. Terus kemudian apa namanya? Kalau mau big bang ya tunggu koreksi ya. Siapa tahu nanti September dikasih koreksi lagi, kalian bisa cicil ya kan. Misalnya BBRI sampai level 49 berapa ini neckline ini 4970 tuh berapa bentar ya. Kalau suka nih ini Kober juga suka nih BBRI kayaknya ya. Kemarin ada Suka TP ya, 53, ntar kita tunggu lagi di bawah. mantap lah ya, under 5.000 kalau dikasih ya. 49 something lah kalau 49 nawar something ya. oke. Nawar Kalau sih 5.000 situ ya. ketahan oke lah. Tawar-tawar situ. Properti juga masih Cakep oke nih, ya, bagus properti. banget. Properti Hari cakep, ini- BSDE cakep, Pani. Tadi pagi juga Wangi, Pani wangi tuh Pani tuh. mau meledak tuh dari 6.500 mau ke arah 6.700 tuh Pani. Tadi pagi masih 61 udah diingetin tuh di grup 6.100 itu makan aja. Jadi 6.700 itu bisa tercapai lah. 6.500 sampai 6.700 ya target terdekatnya itu. Jadi tadi pagi udah itu. Terus ini SMRA juga lagi kayak untuk ya, kayak mau naik mau turun mau naik mau turun. Nah ini kayaknya ya bisa dipantau-pantau lah ya, properti kayak SMRA misalnya, BSD itu cakep tuh BSDE ya itu gila tuh banget. Bumi Serpong Damai itu kalau gila. misalnya mau ya teman-teman misalnya mau cicil beli itu supportnya di sekitar 1.200 kalau terdekat loh ya, kalau terdekat itu dulu mana ini 1.210 sampai 1.230 lah, coba antri ya, siapa tahu dikasih cicil-cicil aja di situ. Arahnya masih bisa ke arahnya bisa ke 1.320 lah ya untuk target pendek. Mungkin bisa sampai kalau panjangan lagi 1.500 kalau panjangan lagi, tapi kan suka nggak sabar. Itu ya bisikan-bisikan untuk properti ya, terutama yang rame-rame hari ini tadi Asri. Jangan sudah kayak naik di atas Asri, baru sibuk mau Asri juga udah kenceng tuh.
Itu tuh ada cerita ya, beberapa member tuh yang baru join kapan hari membawa PR nih dari portonya lama nih, nyangkut asri, nyangkut ini, nyangkut itu, pusing kepala. Terus akhirnya pernah di satu-satu dikeluarin akhirnya, ya gimana ya, nanya kan, ya kasihan juga kalau nggak bisa keluar ya. Jadi ya kita bantulah. Ini contohnya nih ada denger nih. Ada ya Sin ya? Ya, nyangkut ini nyangkut itu, ya dibantuin. Average gimana nih PTPP kapan hari tuh nyangkut udah puluhan tahun, puluhan tahun, berapa tahun gitu nyangkut nggak keluar loh, akhirnya keluar loh dengan cuan kemarin, gila sih itu. Dari merah dalam. Dari merah darah loh ini, ya Tuhan, ini gimana ceritanya ini. Kalau nggak dibantu ya kasihan, gimana. Aduh. iya. CTRA Cihelen ada yang nanya, CTRA gimana? Terakhir lah Cakep. Mau masuk atau mau keluar? Mau masuk apa gimana? Cakep loh CTRA. Kalau breakout Ada 1340. cangkir lucu Ya, di CTRA. cangkir lucu. Bagus, cakep ini buat margin, cocok ini ya. Kakak margin. Jangan di-spill terlalu banyak, nanti nggak ada yang mau nonton kita lagi. Oke. Ya, tipis-tipis lah ya, CTRA cakep dah. Gitu. Kalau mau sama margin ya ini boleh lah jadi pilihan ya, jadi pilihan lah. Gitu. Kalau misal mau nanti dikawal ya sampai cuan luber. Gitu. Punya duit 200 juta buka akun margin, HK-nya kayak CTRA, jangan HK BSBK dong, gimana sih kalian HK City ngapain? BSBK juga nggak ada di daftar kali. Aduh. Mungkin itu aja Cihelen ya hari ini. Kita ngobrol-ngobrol, thank you banget. Loh ini orangnya ada yang nyangkut bisa keluar nih, mau diundang sekalian nggak? Bisa nggak diundang nih? Member gua tuh. Bisa nggak diundang? Ini nih korban yang nyangkut bisa keluar akhirnya. Ada orangnya tuh. Mau nggak di-invite sih? Nggak usah tampil muka, nggak apa-apa kok. Apa di grup aja ya? Bentar. Di grup aja lah. Cilani di grup. Oh, Cilani masuk di tele dong. Bentar Cilani, open mic. Nggak usah tampil, nggak apa-apa. Nanti kalau sungkan. Cilani ini juga lucu nih ceritanya. Nyangkut di sana sini. Akhirnya Asri hari ini cuan lo ya, Sin ya. Ini dengerin lo. Gila Asrinya galau terus tiap hari loh, nanya Asri hampir tiap hari itu kapan. Akhirnya ya Allah hari ini bisa lolos. Seneng banget tuh. Nah ini nih orangnya. Allow to speak sebentar. Hai Cilani. Hai Ciela. Bentar. Hai semuanya. Halo. Halo Cilani. Boleh dong di-share dong ceritanya dikit. Iya, saya Lani. Saya pernah ikut grup berbayar banyak sih, tapi nggak ada yang kayak grupnya Cici Helen ya. Setiap hari dipandu, dibimbing, didampingin. Jadi saya itu pernah cerita ke Cici Helen kalau misalnya saya portonya banyak yang nyangkut. Ada yang Asri udah 3 tahun. Karena ikut grup berbayar diajakin masuk rekom di 250. Habis itu saya cerita ke Ci Helen, gimana nih Ci, aku pusing udah 3 tahun, udah males, udah average tahun bolak-balik. Terus Ci Helen bilang, ya udah tungguin nanti pasti bisa nyampe. Beneran akhirnya. Kok hilang Ci suara? Di 185 sama 188 ya. Ya jualan. Helen masih ngingetin tuh. Iya. Halo. Iya. Iya, Ci Helen masih ngingetin sih. Pagi-pagi itu udah naik tuh. Hati-hati, jangan sampai kempes. Akhirnya saya jual juga sih. Akhirnya lolos ya. 188 sama 185. Nyangkutnya di harga berapa? Aduh, thank you banget. Kenapa, Ci? Nyangkut di harga berapa itu average-nya Cici itu? Yang sampai berapa tahun ini? 250 terus 175 average tahunnya sampai 175 ya. PTPP tuh udah 3 tahun. PTPP berapa tahun? PTPP saya hampir setahun apa 9 bulan ya, saya lupa deh. Itu nyangkut di harga 500, terus habis itu saya averaging down, terus sudah capek tapi Ci Helen bilang coba averaging lagi. Keluar juga. Keluarnya sampai cuan, lumayan. Ya, hebat lah.
nggak nyangka. Nggak nyangka ya. Udah saya swak-swakin tuh, ya nggak nyangka banget. Tapi ya thank you banget sih. Bagusnya grup Ci Helen ini lain dari yang lain ya. Maksudnya kita bisa nanya setiap hari, setiap saat di di jam trading ini ya. Kalau yang lain kan belum ada ya kayak gini. Itu yang penting sih bagi saya. Ya, jangan Penting nyangkut banget. lagi ya, Ci ya. Dan kalau Ci Helen, kenapa? Nggak apa-apa. Terusin. Ya, kalau Ci Helen kan, kalau misalnya kita tanyain kan bukan untuk dikte ya, maksudnya jelasin pakai chart. Jadi kita yang udah ngerti chart pun tapi belum ngerti banget, tiap hari dijejelin terus, diliatin ini chartnya kayak gini. Jadinya kita udah terbiasa gitu loh. Itu bagusnya sih, aku sukanya grup ini begitu. Dijejelin ya, Ci ya. Sampai keluar. Iya. Ya ini lah saling mengingatkan ya, kalau ada komunitas itu ya masih care lah sama member-member, ya kasihan lah kalau nyangkut tuh, kalau bisa keluar tuh nggak pakai cut loss. Banyak ya cerita yang lain nanti nyusul deh. Member saya yang satunya lagi ada itu yang di luar pulau itu, yang hampir tiap hari puyeng juga ngelihatnya. Gila, ini loss apa loss ya sampai kayak gini. PR-nya masih banyak, tapi ya syukuran lah ya, sudah ada yang lolos. Saya juga bersyukur banget punya member-member yang baik-baik kayak gini ya, walaupun dimarahin, dipecutin, sampai nangis Diomelin. pernah juga. Tetap bertahan. Sampai cuan. Yang penting cuan, bener. Karena saya juga kalau pas ini bisa galak juga loh. Siap diomelin aja ya guys ya, jangan di Iya. DM ya. Di Cielen Iya. mau belajar tapi siap diomelin. Iya, diomelin, jangan nyangkut Diomelin lagi tapi ya. cuan ya, omelinnya yang positif gitu ya. Thank Grup you. TW-nya namanya Satsecuan, nanti DM aja ya, ada IG-nya juga, bisa follow IG-nya Satsecuan, nanti DM namanya di situ aja. Gitu. Thank you buat Ci Lani, thank you buat Ci Cynthia, thank you banget buat Ci Helen hari ini mau udah share sama kita semuanya, bagi ilmu buat kita banyak banget bahwa trading itu adalah sebuah proses ya teman-teman ya. Jadi proses itu juga pentingnya belajar, menemukan mentor yang tepat dan juga tempat yang benar untuk kita menimba ilmu di market. Mungkin itu aja dari kita. Mungkin ada penutup dari Ci Helen atau dari Ci Sin, mungkin ada tambahan sebelum kita close. Pesan-pesan buat teman-teman. Dari Cesin, silakan Cesin Tia. Ya, jangan berkecil hati lah. Maksudnya terus belajar, cari mentor yang baik, cari komunitas yang baik juga. Itu. Mulai dari modal yang kecil dulu, nggak masalah. Yang penting portonya bertumbuh. Gitu. Ya. Semangat. Semangat terus. Thank you. Dari Ci Helen, ada tambahan Ci Helen? Nggak ada. Yang penting jangan nyangkut lagi aja ya teman-teman. Pusing salah. Thank you ya Ci Helen. Jangan lupa Ya, teman-teman salam ya. DM aja langsung dicecar aja pertanyaan buat Ci Helen ya, buat teman-teman yang mau growing portonya cuan di pasar saham. Jangan lupa langsung follow dan juga langsung aja DM ke Ci Iya, Helen. ini ada yang Thank you. bilang nih, thank you juga Ci Cynthia, Koben. Ini ada yang komen loh, Cynthia sama Koben kok bisa mirip? Itu ada berapa orang ya? Ini saudara kali Kali ya? gendut. Ini kebetulan Bukan aja ya gitu. guys ya, kebetulan Bukan, aja. tapi karena memang ada kemiripan katanya. Ya, mungkin ada saudara kali ya di masa lalu. Mirip-mirip hokinya aja ya guys Ini ya. kopinya lah ya. Oke, Nah, kita see you. jumpa lagi teman-teman di lain session. Kita mau opening market bentar lagi. Yo, Sampai yo. jumpa. Sehat semuanya. Makan Ci Helen, dulu ya. thank you banget Thank kesempatannya you so untuk much, Ben, Cynthia, Thank thank you, you. guys. Teman-teman, Salam thank you. cuan. Salam cuan. Dah. Dah.